Semuanya, selamat datang di Leaders Corner. Leaders Corner adalah wadah untuk karyawan-karyawan Lautan Luas Group saling berbagi pengalaman hidup terkait dengan kepemimpinan. Bukan sekedar teori, tapi benar-benar apa yang dialami oleh narasumber. Bukan sekedar keberhasilan, tapi juga challenges yang mereka hadapi. Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang ke Leaders Corner yang ke-15 dengan topik Is Happiness Related to Success? Tepuk tangan dulu dong. Perkenalkan semuanya, saya Patricia Juliana dari Food and Beverage Team DC5 di bagian distribusi PT Lautan Luas Tbk yang akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Jadi jangan bosan-bosan ya ngelihat saya kali ini. Oke, sebelumnya terima kasih juga buat para peserta online yang sudah bergabung. Sebelumnya mohon bantuannya untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat ya. Siapa tahu ada door prize dari panitia, ada door prize, ada door prize. Oke, yang penting dapat hikmahnya aja ya setelah pembelajaran hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita kenalan dulu yuk, kita sambut narasumber atau speaker kita hari ini yang sudah dari sebelah kiri saya, Bapak Jimmy Sentoso. Bapak Jimmy. Oke, sebelumnya saya punya pantun dulu nih buat Bapak Jimmy. Dengerin ya. Jalan-jalan ke Cilacap, Cakep, pulangnya naik odong-odong. cakep, Biar makin sayang dan akrab, yuk kita cakep. kenalan dulu dong. Nah, tangan penonton. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang udah lihat di poster ya, pembicara hari ini kan Bapak Jimmy Sentoso, seorang direktur dari SPS. Cuma kan nggak semuanya berhubungan langsung dengan Pak Jimmy, Pak, biar akrab kok Jimmy aja kali ya panggilnya ya. Oke, Biar makin akrab dan sayang kan tadi Kojimi. Nggak semuanya tuh langsung apa ya pernah berhubungan langsung dengan Kojimi. Jadi belum tahu nih Kojimi orangnya seperti apa sih. Nah boleh dong kok diceritain profil singkat dari Kojimi. Mungkin kayak hobinya apa sih? Status boleh, domisili boleh, makanan kesukaan boleh, apa aja. Coba deh kok hobi dulu deh hobi. oke. Hobi. Mm-mm. Kalau hobi, sebenarnya semuanya gua hobi. Semuanya hobi. Iya, Oke. makan gua hobi, nonton gua hobi, jalan-jalan hobi, diem aja juga hobi, kerja pun hobi. Gimana tuh ya kerjanya hobi? Oke. Terus kalau misalnya lagi waktu luang tuh biasanya ngapain tuh kok? Paling banyak ketemu orang, Ketemu orang di waktu luang. ketemu orang di waktu luang. Kok hobinya jarang-jarang ditemukan ya ketemu orang. Itu kenapa ya? Maksudnya ada feel apa yang Koko dapat dari ketemu orang tuh biasanya kenapa ya? Sebenarnya itu hubungan sama bahagia sih. Nanti kita masuk baru jelas mungkin. Oke, ih penasaran banget gak sih? Ini Kokonya sangat mewakilkan kebahagiaan pokoknya ya. Mungkin Ya. kalau misalnya teman-teman yang nanti selama sesi berlangsung punya pertanyaan ataupun nanti misalnya punya komentar langsung masukin aja ke kolom chat atau misalnya kalau misalnya malu-malu, aduh takut namanya kelihatan. Masukin aja masuk ke kolom atau ke link Slido yang udah ada di kolom chat juga. Atau kalau misalnya mau bertanya langsung juga mau aktifin mikrofonnya juga boleh untuk bertanya langsung. Tapi di akhir sesi aja ya biar nggak berebutan nanti ngomongnya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita masuk ke sesi acaranya aja kali ya. Buat Oke. sharing-sharing tentang happiness. Kok, tapi kenapa sih dari semua topik yang ada kok tuh pilihnya happiness? Ada apa sih di balik bahagia? Oke, sebelum masuk ke situ gue izin pakai slide boleh? Boleh banget nih gebrakan baru ya tim panitia ya. Biasanya nggak pakai slide ya. Kali ini pakai slide. Kenapa tuh pakai slide? Jarang Oke. banget kan? Oke, sekarang gue balik nanya nih. Kalau you punya waktu luang gitu ya, you pilih jalan-jalan ke laut, Hmm? ke pantai, atau ngelihat kota? Kalau dan pantai itu sih palingan jadi kayak soalnya kan kayak tenang, biru, sunyi ya pokoknya kayak pemandangannya kalem gitu kayak bikin tenang aja. Oke. Nah, kalau dari jawaban you, kita bisa tarik kesimpulan kemungkinan besar you tipenya itu kinetik dan
visual. Oke. Karena you bilang tenang, sepi gitu ya. Kemudian setelah itu biru Iya ya. betul. Jadi manusia itu punya 3 tipe pembelajaran, tipe komunikasi ya. Ada yang melalui mereka lebih prefer itu visual, Ya. ada yang lebih prefer itu melalui pendengaran, atau ada yang prefer melalui interaksi atau kinetik. Ya. Jadi dengan slide ini mau nggak mau kita akan menggabungkan ketiga itu. Oke, cukup jelas sih kalau kayak gitu. Ya. Coba sekarang kita masuk. Rintangan kebahagiaan. Nih kayak apa ya kok? Kenapa mau bahagia tapi ada rintangan kebahagiaannya? Nah ini sebenarnya penggunaan slide ini untuk menghindari salah satu rintangan kebahagiaan. Oke. Gua merangkumnya menjadi 5 sebenarnya. Nah ini rintangan keempat nih, yaitu konflik perbedaan pendapat. Oke, tapi aslinya ada 5 berarti ya? Yes. Nah sebenarnya konflik itu baik. Jadi setiap kali konflik itu kalau kita bisa selesaikan itu malah untuk perkembangan diri gitu. Menjadi tidak baik itu kalau terlalu sering konflik. Terlalu sering? Ya, apalagi dibawa masuk ke pikiran perasaan jadi dendam. Terbawa perasaan terlalu dalam ya? Tuh. Ya, jadi kita contohnya nih di sini nih. Nah, ini kalau kita visual nih, ya. Oke. Di sini pada lihat gambar itu sebagai putih emas atau biru hitam. Coba deh rekan-rekan sekalian tim online kalau misalnya ada pandangan white gold atau blue black silakan masukin ke kolom komentar ya. Kalau saya sendiri sih ngeliatnya blue black ya, nggak ada white-white-nya nih. Nah, itu Waduh, sebenarnya white gold tuh udah ada yang bervariasi white nih. gold ya. Ya, Yang lain ada yang mau menambahkan komentar? Melihatnya biru hitam atau putih emas? ya. Wah, Makin banyak ini bervariasi. sebenarnya nanti kelihatan lebih seru sih, makin banyak bedanya gitu. Dan kita bingung, Betul. gambarnya satu. Kenapa beda gitu? Kiri kanan sama kan ini gambarnya ya? Sama ya. Oke. Jadi yang membedakan itu sebenarnya lensanya kita. Bentuk manusia lensa mata manusia itu kan beda-beda ya. Kok Pernah bisa tahu beda? ini enggak? Cahaya masuk ke prism. Ah, Dari prism itu sebarin Mejuku Hibiniu. pernah nih pelajaran sama nih kayaknya nih. Betul ya. Jadi di sini pentingnya pengetahuan. Jadi rintangan nomor 2 kebahagiaan itu pengetahuan. Ya. Nah, dengan Pengetahuan. kita menambah pengetahuan, jadi misalkan kita tahu nih, kita jadi sadar bahwa oh ternyata yang dilihat itu memang bisa beda loh. Ya, kita nggak lagi meributkan berdasarkan apa yang kita lihat. Hmm? Ya. Jadi mata manusia itu sebenarnya kita punya 3 cone, red, green, blue, Kayak basic color nih ya basic color. disebutnya nih ya. Tapi beberapa manusia itu punya 4. Ini istimewa dong berarti, beda dari yang lain. Ya, Oh, contohnya oke. kayak teman gua gitu. Teman gua dulu kalau ketemu orang gitu, ketemu dia lihat, dia bisa lihat, oh, you punya ginjal lagi sakit nih. Waduh, Oke, atau oh, you punya dada lagi enggak lagi sesek ya gitu. bisa nerawang jadinya ya. Yes. Nah, zaman dulu gua kirain nih anak gila nih gitu kan. Indigo bukan ya? Tapi kalau gila kok banyak benernya gitu kan. Nah, sampai suatu hari gua ketemu alat Rusia nih, alatnya kayak gitu tuh. Tuh, ya. Oke. Jadi dia bisa memvisualisasikan auranya kita. Ya. Berarti Nah, baca aura itu bisa terbukti secara ilmiah ya, bukan kayak nerawang-nerawang gitu dong. betul. Oh. Dia lihat ini juga kaget, dia bilang, "Bos, ini yang gua lihat. Ini alat canggih juga ya," katanya. Nah, kalau kita semakin banyak pengetahuan gitu, konfliknya semakin berkurang. Kita Bener. nggak lagi ngecap, lu gila, lu schizofren gitu ya. Atau lu kerasukan lu, itu setan itu gitu kan. Ya, padahal dia punya kon itu lebih Beda dari ya. manusia biasa. Ada Oke. 4 dia. Tetrakromat namanya. Nah, itu baru yang visual. Sekarang kita pindah coba ke yang audio gitu ya. Nah, coba nih pada dengerin nih ya. Suaranya apa sih yang Coba ya terdengar? dengerin ya. Eh, coba. Eh, kok sorry, ada kesalahan teknis dikit Sebentar ini. ya. Tim operator sedang mengoptimalkan. Laurel. Laurel. Nah, Dengernya apa? ada yang denger nggak nih? Udah ada yang masuk ke kolom komentar belum ya? Komennya apa?
Dengarnya Laurel atau Yeni. Kalau saya tadi dengarnya kayak agak-agak bule-bule Yeni gitu. Ya Indonesianya Yani lah ya. Laurel. Gimana ini tim yang Laurel. online, rekan-rekan dengarnya apa? Coba sekali lagi deh, sekali lagi ya. Laurel. Harry nih. Laurel. Kenapa jadi Harry ya? Siapa ini? Iya, iya. Nah, ini sebenarnya satu kata yang sama gitu ya. Memang ada yang akan dengar Laurel, Gimana tuh? ada yang denger Yani gitu. Kita punya telinga juga penerimaannya beda-beda. Oke. Ada yang bisa terima frekuensi lebih tinggi, ada yang frekuensinya lebih rendah gitu. Jadi kalau kita mengetahui ini, ya mbok ya jangan ribut karena pendengaran. Karena kadang memang kita ngomong A yang dia dengar B. Oke. Ya, makanya pemahaman ini penting untuk menghindari konflik dan untuk bahagia. Jadi ada satu sesi khusus sebenarnya kalau mau bahagia ya kita butuh communication skill, interpersonal skill gitu. Oke. Nah, jadi apalagi kalau kita lagi komunikasi, kita naikin nada, naikin tone, berteriak gitu kan, frekuensinya naik. Yang didengar bisa lebih mungkin berbeda. Oke. Jadi Nah, beda frekuensi aja penangkapannya beda ya kok ya? betul. Nah ini baru yang diketahui sama sains. Kan banyak sekali kata-kata kan nggak mungkin dicekin Benar banget satu-satu. sih. Ya, jadi hari ini mungkin salah satu yang kita bisa pelajarin jangan terlalu banyak konflik karena apa yang dilihat dan apa yang didengar. Samakan dulu nih. Contohnya, nah ini ya. Wah, Kita mau ngomong sulit 6 ini. apa 9? Gak ada yang benar, gak ada yang salah sih. Bener dua-duanya ya. Tinggal bedanya di mana kan? Iya benar. Ya. Berapa banyak konflik yang terjadi kayak gini gitu ya. Banyak sekali. Makanya bahagia itu mahal. Kalau kita nggak mau melihat dari sudut pandang orang. Kalau kita nggak mau keluar dari diri kita sendiri. Ya. Ini ada contoh banyak nih. Ya saya kasih contoh beberapa lah. Oke. Gimana lagi Ya. nih contohnya? Misalkan nih. Wah, apa ini? Kasar sekali ini. Coba kalau you dikirimin ini tai lo gitu kan. Marah nggak? Ya, apa nih? Bertanya-tanya kan. Pasti wondering kenapa nih? Gitu. Padahal yang dikasih itu adalah gambar indah Pantai Losari. Ternyata pengetahuan lebih ya. Informasi ternyata yang Informasi dibaca. kadang kita cuma ngomong tuh sepatah gitu. Iya betul. Ya, makanya yang mau ikut di event ini jangan denger separuh-separuh gitu ya. Kalau nggak ntar dibilang Pak Jimmy ngomong apa sih ini? Bener harus sampai full ya berarti ya. Kalau nggak dibilang tai lo gitu. Jangan ya, rekan-rekan jangan ya. Padahal yang mau dikasih tahu indah gitu. Tapi Betul. karena cuma sepotong dengarnya jadinya ini bullshit ini gitu. Kurang dapat. Betul. Ya, jadi ya ini salah satu contoh. Terus contoh lain nih. Ini adalah contoh kalau kita punya distorsi di pikiran kita atau kita punya kayak semacam luka gitu ya di perasaan atau pikiran kita. Oke. Coba itu A sama B itu warnanya sama atau beda? Sekarang sih ya kayak warnanya beda ya. Yang atas kayak hitam, bawahnya putih. Ya nggak sih? Teman-teman juga ngelihatnya hal yang sama nggak? Atasnya hitam, bawahnya putih. Ya mungkin sama sih harusnya ya. Kalau distorsinya kita hilangin, sama. Nah ini banyak terjadi juga konflik. Karena ada distorsi di pikiran kita. Hal yang kita ngomongin hal yang sama, jadinya konflik, beda. Nanti kita masuk ke pikiran dan perasaan, itu salah satu komponen bahagia yang cukup penting. Ya. Kemudian ada contoh lagi nih, banyak contoh yang nggak mungkin diinin semua lah ya. Kalau kita berkomunikasi, saya melihat ini sebagai gadis. Kenapa? Karena itu hidungnya tuh, itu hidungnya, itu dagunya gitu ya. Oke, ada dagunya ya. Ada, dan kita akan melihat itu sebagai gadis. Gadis muda yang lagi ngadep belakang bukan? Betul. Atau kita jelasin, saya lihat itu sebagai nenek. Kenapa? Itu hidungnya, itu matanya, dan itu mulutnya. Oke, bener sih. Ya bener juga ya, dua-duanya bisa sih. Daripada kita ribut, enggak itu gadis, enggak itu nenek gitu kan. Gadis, nenek kan capek juga gitu kan. Mendingan kita jelasin. Ya. Itu. Oke. Nah, oke jelas. Tapi kan ini lebih kayak tadi tentang visual, tentang audio, konflik dan perbedaan persepsi ya. Tapi balik lagi nih, sebenarnya kenapa sih kita topiknya tuh bahagia? Ada apa sih di balik bahagia itu? Oke. Wah, kita kembali ke bahagia, gue lupa. Bahagia. Ya,
Jadi sebenarnya ini perjalanannya panjang nih. Gue meneliti kebahagiaan itu cukup lama dari tahun 95-an gitu ya. Waduh. Kemudian belajar psikologi, belajar 2017 gue mulai menulis gitu ya. Terus 2020 mulai bikin presentasi, sharing-sharing gitu. Oke. Sampai dari Lautan Luas itu ada satu tugas nih. Kita dapat training, kita dapat tugas. Nah, gue pilih topik yang gue pilih adalah topik kebahagiaan. Karena ini berhubungan dengan managing other dan shared vision. Berat juga ya. Terlalu panjang sih dijelasin. Iya. Kalau mau nanti mungkin kalau ada sesi terpisah boleh. Studinya juga Tapi panjang tadi iya. soalnya ya. Tapi intinya adalah dengan kita sehat, sukses, bahagia, kitanya sendiri nih, saya gitu ya. Terus kita bisa keluar nih, sekeliling kita bahagia, keluar lagi, company kita bahagia. Jadi bettering our professional world. Oke, deep banget sesuai dengan tadi ya, bettering your work. Dan sebenarnya ada bonus nih, IQ, EQ, SQ. Jadi prinsipnya kita kan LTLS ya. Betul. Lead, transform, leap. Ya, kita mengubah sekeliling, terutama dengan SQ kita bisa lakukan lompatan. Dan yang terakhir yang cukup penting S-nya ini adalah serving. Walaupun S-nya kita bukan serving ya. Iya sih. Serve, melayani. Karena leader yang melayani itu sebenarnya bahagia. Setuju banget. Ya, bawahan bahagia, leadernya pun bahagia. Nanti kita masuk di situ. Oke. Nah, sebelum kita pindah, gue punya pertanyaan. Mendingan kita, apakah kita sehat dulu baru bahagia? Ya. Atau kita sukses dulu baru bahagia? Atau gimana menurut you? Kalau menurut aku sih kok bahagia itu yang penting mensyukuri hal-hal kecil ya. Kayak misalnya kalau saya sih jajan cimol di depan kantor, abangnya buka, saya bahagia. Lagi pusing bisa makan es krim jam 3 sore, saya juga bahagia. Jadi gak harus sukses banget, tapi ya gak sampai sakit sih untuk bisa menikmati kebahagiaan. Jadi yang penting ya tiap hari bahagia kok. Oke, kalau semua orang kayak lu gak perlu nih sesi. Jangan ya. Oke, kita pulang ya, kita Beda-beda. pulang. Beda-beda bahagianya. Beda-beda. Oke, tapi coba gua menjawab ini berdasarkan gua nggak akan pakai pengalaman. Oke. Ya, karena pengalaman itu benar, pengalaman itu guru yang baik Baik lah ya. kalau kondisinya tepat. Oke, Ya. kenapa tuh? Gua kasih contoh. Misalkan you bos gua nih, Jim, nih jual BH gitu ya. Terus oke, siap bos, gua jual BH. Terus gua datang ke sekolah Kanisius. Tahu sekolah Kanisius? Semua cowok semua isinya itu ya. Nah, otomatis gua jualan di sana nggak laku dong. Cuma buat yang sayang mama ya Paling kayaknya ya. di bawah persentase gitu kan. Gue balik ke you, gue laporan, bos, ternyata di satu dunia ini anak SMA pada nggak pakai BH. Iya. Tidak mewakilkan kesimpulannya ya. Siapa kan? Iya, nggak Ya, bisa. kalau gue pakai pengalaman pribadi. Iya benar-benar. Atau misalkan yang lebih kontras lagi, gue jualan gula. Ya, Oke. gue masuk ke satu kota A gitu. Di kota A gue jualan gula. Ya di kota itu banyak pekerjaannya adalah petani. Gue datang, gue jual gula. Gue bilang, nih kalian bisa tambah energi dengan gula. Ya glukosa menjadi energi lah ya. kan. 1 bulan lagi mereka balik. Jim, ternyata bukan energi aja nambah, kita orang makin sehat loh. Ya iya makin sehat kan, kerjanya makin banyak, geraknya makin banyak, makin sehat. Ya. Terus gue ngambil kesimpulan bahwa, wah barang dagangan gue gula bagus nih. Orang yang makan tambah energi dan tambah sehat. Gue bawalah dengan PD-nya ke kota B. Begitu gue ke kota B, gue kasih, nih ya, gue punya barang mujarab nih. Lu makan, bisa makin berenergi, makin sehat. Yang ada 1 bulan lagi gue dimaki-maki. Kenapa? Habis makan gula mereka makin gampang ngantuk. Bukannya makin energi. Oke, terus? Belum lagi mereka diabetes. Kebanyakan makan gula kayaknya ya. Ternyata di kota B itu penduduknya kerjanya di kantor semua. Ya. Jadi jangankan jalan cari makan, makan aja pesan pakai Grab. Kita tambahin gula ya ngantuk dan diabetes gitu. Ya. Jadi kenapa kita memang pengalaman tuh baik, tapi kita masih melihat pengalaman-pengalaman orang. Ya. Jadi di sini kenapa gue pakai jurnal. Oh biar gak bias juga lah ya, jadinya lebih saintifik banget nih. Betul, jadi jurnal itu sebenarnya kalau kita mau cari tahu sesuatu banyak sekali. Ya kita googling atau sekarang ChatGPT gitu ya.
Dan di sini kan kita bisa dapat misalkan dari Gallup itu lembaga psikologi ya, dia meneliti dunia gitu ya. Kemudian ada lagi research dari Stanford. Dan kemudian gue juga campur nih, nggak cuma research mereka aja gitu ya. Ada campur sama, nah ini cukup menarik nih, ini namanya Profesor Tarben Shahar. Oke, Dia siapakah itu dia? pernah mengajar di 2004 di Harvard, mata kuliahnya kebahagiaan. Khusus kebahagiaan di Harvard lagi ya? Dan bikin rekor mata kuliah ini paling rame sampai sekarang. Selain computer science ya. Oke, di Harvard lagi. Yes. Kedua teramai, berarti banyak orang-orang yang mau mencari bahagia ya nggak sih? Ya mungkin ya kita belum tahu, kita lihat nanti. Karena Harvard itu satu, yang masuk Harvard pasti duitnya banyak. Setuju. Ya. Dua, yang masuk Harvard itu pasti pintar. Iya. Jadi mungkin aja duit banyak pintar itu bukan jawaban kebahagiaan. Makanya kelasnya paling rame. Ya. Kemudian gue juga pakai tuh si Pak Botak ini, profesor dari Pennsylvania ya, Martin Seligman. Dia ini bapak psikolog positif psychology. Positif psychology. Yes, dia meneliti dari sekitar 60 tahun lalu ya. Jadi ya kita belajar dari expert-expertnya gitu. Udah expert banget karena udah 60 tahun berkecimpung di sini ya. Walaupun dia bikin Bahagia. salah juga. Baru sekitar 2018 dia ngaku kesalahannya. Tapi kan dunia sudah menerapkan apa yang beliau ajarkan ya. Jadi ya sudahlah ya. Salahnya apa itu? Nah terus sorry 2010-an kalau nggak salah dia bilang dia. Kemudian kita ambil lagi dari, nah ini Sonia Lyubomirsky, kenapa dia terkenal? Jadi dia 20 tahun hidupnya itu dia cuma pakai buat riset soal kebahagiaan. Dan dia ini peneliti yang paling banyak menerima hibah buat kebahagiaan. Kalau nggak salah 10 juta dolar atau berapa saya lupa. Ya, jadi hidupnya cuma meneliti dan Supaya mereka bahagia lagi. ya. Dan mereka ini meneliti kan nggak cuma di tempat dia, meneliti di seluruh dunia. Jadi data yang kita pakai data dunia, bukan data pengalaman pribadi saya. Bukan ya rekan-rekan, ini sudah teruji saintifik berarti semua yang disajikan hari ini. Ya, jadi kalau mau komplain ke profesor-profesor ini. Kita hanya menyampaikan berarti ya. Ya. Ya siapa gue gitu kan. Ya, benar banget. Nah kemudian kita juga gabungin sama neuroscientist nih Wendy Suzuki dari New York karena sekarang teknologi itu sudah cukup canggih. Jadi kita bisa pasang alat-alat tempel, kita bisa lihat perkembangan otak. Oke, ini sering lihat di film-film nih kayaknya nih. Ya, nah di sini kenapa otak itu penting? Karena kalau kita mau sukses kan modalnya salah satunya otak ya. Betul. Ya, jadi kita akan belajar juga gimana sih cara bikin gendut otak. Jangan gendut badan aja ya, gendut otak juga rekan-rekan. Menarik banget nih. Dan banyak sekali nggak mungkin disebutin satu-satu ya. Ada juga psikologi yang kita pakai di sini. Kita sebutnya Jungian psikologi gitu ya. Oke. Kemudian juga ada ancient wisdom dan spirituality. Tapi intinya kita mau bangun habit untuk happiness. Dan ini nggak cepat. Makanya sebenarnya, sebelum kita masuk ke situ, nah ini hasil penelitian mereka nih. Ya, jadi kalau mau komplain ke mereka ya, jangan komplain ke gue. Orang yang bahagia itu otomatis imunnya meningkat. Nah, gak gampang sakit ya jadinya ya? Yes, karena stress levelnya menurun. Oke. Ya. Dan buat kantor otomatis absensinya juga menurun. Dan yang terindah biaya insurance-nya itu pasti turun. Oh. Ya jadi di sini HC kalau mau nurunin biaya asuransi ya bikin employee-nya bahagia dulu gitu ya. Bikin bahagia ya. Tim HC. Oke, lanjut ya, berdasarkan penelitian mereka rangkumannya ini dirangkum ya. Jadi kalau bahagia kita lebih sehat gitu ya. Kemudian kalau kita bahagia, orang yang bahagia itu otomatis dia akan menginvestasikan waktunya untuk belajar, untuk hal baru. Belajar ya. Jadi kalau mau bikin learning culture, bikinlah employee-nya bahagia. Kita nggak perlu minta, mereka akan belajar sendiri. Otomatis ya, kayak bawaannya jadi pengen belajar terus. Lebih komit ke kehidupannya. Ya. Nah ini juga ciri-ciri orang yang sehat mentalnya. Setiap hari mereka akan belajar. Kalau pikirannya tidak terluka. Nanti kita belajar soal luka. Luka juga ya ngaruh ke. Jadi kalau kita udah mulai males belajar, gue nonton aja, mungkin saja pikiran kita lagi terluka. Mungkin bisa juga capek gitu. Ya. Dan menurut penelitian mereka, orang-orang yang bahagia itu produktivitinya meningkat 20%. Iya dong, tadi lagi gak stres ya kok ya. Karena fokusnya meningkat,
creativity meningkat, problem solvingnya juga meningkat. Oke, yang penting berarti harus bahagia supaya produktivitasnya naik ya. Jadi kalau menurut mereka ya kita bahagia dulu. Baru bisa sehat Personal growth semuanya. kita tumbuh, company-nya juga growth. Dan yang terakhir, dari sisi hubungan dengan sesama, relationship di kantor gitu ya, otomatis kolaborasinya meningkat kalau bahagia. Ya. Setuju sih Kenapa? kalau ini. Karena komunikasinya meningkat. Ya. Jadi kita bisa dibilang kita sukses. Sukses di pribadi, sukses di kantor, dan sukses di keluarga dan pertemanan. Ngaruh ke semuanya dia si bahagia ini ya. Jadi kita cari bahagia dulu. Jangan cari yang lain-lain dulu. Mantap. Camkan itu ya. Ya. Kesimpulan nomor 1, cari bahagia dulu berarti. Jangan cari yang lain. Nah cuma memang yang harus dipelajari banyak. Contoh kalau mau sehat gitu ya kita kan mesti ya makan vitamin C, berjemur dapat vitamin D, makan bayam dapat vitamin apa tuh ferro untuk FL lah ya. C gitu ya, magnesium, kalium, pisang gitu kan. Gitu juga dengan bahagia komponennya banyak. Ini ada banyak banget ya nih. Sebenarnya 12 sesi. Ini 12 sesi untuk bahagia doang loh 12 sesi. Tapi dari 12 sesi ini yang paling penting tuh gimana ya untuk mencapai kebahagiaan? Kayak poin paling pentingnya deh, ini kan banyak banget kok, kita nggak mungkin pelajarin 12 sesi kan ya. Iya makanya nih gue coba rangkum dan semoga rangkumannya nggak kayak Pantai Losari tadi ya dipotong ya. Betul, dapat hikmahnya dengan lebih jelas ya. Oke. Nah sebelum menjawab itu, kalau kita ketemu barang baru nih, misalkan mobil atau pisau gitu ya, Ya. yang kita mesti tahu apanya dulu sih? Kalau fungsinya ya sama tujuannya tuh buat apa gitu. Betul banget. Jadi kalau kita ketemu sesuatu yang baru, ya kita cari tahu dulu benda ini ada buat apa sih gitu ya. Misalkan mobil gitu ya, oh benda ini ada buat nganterin orang. Tahu? Pisau gitu, oh pisau ini ada buat bantu kita motong-motong buah, motong daging gitu. Iya setuju. Ya, kalau tujuannya kita dari awal salah, misalkan gue taunya mobil itu buat nabrak orang, ya udah tiap kali gue naik mobil gue nabrakin orang gitu. Bahaya ya. Ya bahaya kan? Atau pisau gue taunya fungsinya bunuh orang. Tiap ngelihat pisau gue akan cari orang gue bunuh. Ya, gitu juga dengan manusia. Ya, kita cari tahu dulu apa sih tujuannya manusia itu ada. Nah ini kita balik ke pertanyaan paling dasar yang perlu kita tanyakan. Apa sih sebenarnya tujuan kita itu hidup? Apa nih tujuannya ini? Saya kok. Ya. Kalau saya ini tujuannya apa ya? Paling kalau tujuan hidup saya biasanya saya pengennya kayak do what make your soul happy. Karena saya sukanya traveling, lihat hal baru. Jadi saya pengennya suatu saat saya bisa travel the world with my loved ones. Oke, Gitu. mantap. Mantap. Oke, nah untuk menjawab ini gue juga pakai bantuan ahli ya. Gue nggak pakai pandangan pribadi gue karena gue bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi kita ambil ancient wisdom 400 tahun sebelum Masehi nih, Aristoteles gitu ya, sama mungkin ada satu Saint Thomas Aquinas nih pemikir semua nih, makanya botak-botak tuh, lihat tuh botak kan. Berarti kalau bukan botak, kurang mikir kita ya. Kurang mikir kita. Yang bahaya tuh botak depan belakang. Oh, kenapa tuh? Kalau botak depan tuh pintar. Kalau botak depan belakang? Kalau botak belakang biasanya kan banyak mikir. Botak depan belakang dia tiap hari berpikir bahwa dia tuh pintar. Waduh. Self claim ini tidak baik, tidak baik. Ini bercandaan ya, jangan ada yang tersinggung ya. Jangan tersinggung ya rekan. Ini cuma intermezzo, bercanda. Enggak. Oke. Botak depan aja. Jadi menurut mereka human itu ya kita nggak beda dengan animal gitu ya, dengan hewan. Apa yang kita lakukan itu untuk menjawab kebutuhan kita. Ya. Kalau gua ngantuk, gua tidur. Gua lapar, gua cari makan. Gua horny, gua cari pasangan gitu ya. Kalau yang menikah lo ya. Ya. Jadi kita nggak beda sama binatang. Makanya ya. betul. Makanya kalau tujuan hidup kita cuma memenuhi kebutuhan tubuh ya hati-hati. Ya, kita nggak menjadi manusia sebenarnya. Karena manusia dilengkapi dengan akal budi. Betul. Yang membedakan kita ya dengan. Jadi mereka mencari sesuatu yang baik, bukan baik, yang sangat baik. Apa tuh? Kita ya biarin mereka aja yang mikir, kita ambil kesimpulannya gitu ya. Jadi kalau menurut mereka itu tujuan kita ada itu buat bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah akhir. Tujuan hidupnya justru pengen bahagia ya. Ya. Dan di sini juga kebutuhan dasar manusia sebenarnya bahagia. Apapun yang kita lakuin sebenarnya itu buat bahagia loh.
Contoh tadi mau jalan-jalan. Kenapa mau jalan-jalan? Ya bahagia, Betul. senang lihat culture baru, orang baru, semuanya makan makanan baru. Ada misalkan kita tujuan kita buat kasih orang tua umroh gitu ya. Iya, Sebenarnya itu juga balik kita bahagia. iya, membahagiakan orang tua agar kita bahagia juga. Betul. Nah, jadi di sini kita perlu sadar dulu bahwa kebutuhan dasar semua manusia adalah bahagia. Ya, dari kebutuhan itu baru nanti aksi-aksi kita akan menuju ke kebahagiaan. Oke. Tapi ada satu komponen dasar yang penting di sini. Apa tuh Oke, gua jawab komponen dengan baik. dasarnya? Nah, ini jadi semua manusia itu setiap kali mereka ketemu hal baru, Iya. biasanya mereka akan masuk ke teror. Takut ya. Takut. Contoh nih, bayi lagi ya enak-enak santai tiba-tiba jembrojot gitu ya keluar. Pasti dia oe oe gitu kan. Kenapa? Karena hal baru. Atau misalkan bayi kita kasih cabai, nolak pasti. Pedes. Kita kasih kopi, nolak. Pahit. Kita kasih jeruk, nolak gitu. Tapi, nah ini salah satu yang kita mesti pelajarin pada saat kita mulai belajar ya, dan mengulang. Bayi itu belajar, oh ternyata aman tuh gue keluar dari perut. Ada yang menyayangi gue gitu. Atau cabai kita makan terus, akhirnya malah kita nggak bisa hidup tanpa cabai. Nagih ya. Ya. Jadi kalau kita mau coba belajar, itu kita bisa masuk balik ke comfort zone. Inilah kehidupan. Ya. Cuma ada satu komponen nih, satu komponen penting dalam bahagia. Pertanyaan nih, kenapa ada negara yang bisa makan cabai dan negara yang nggak bisa makan cabai? Saatnya nggak sih? Jadi kalau misalnya mereka ya emang di situ ada cabe, dia coba ternyata lama-lama enak, dicoba terus jadi kayak nular gitu loh, kebiasaan sehari-hari. Tiap negara beda-beda ya nggak? Betul. Tapi kalau kita masuk ke lebih dalam lagi, Mm-mm. ya, sebenarnya fondasinya adalah kepercayaan. Kita Kepercayaan, sebutnya iman. iman. Kenapa iman itu bisa menjadi foundation dari bahagia? Contoh, negara yang bisa makan cabai Iya. itu orang-orangnya beriman, orang-orangnya percaya bahwa cabai itu enak. Dia ulang kedua kali masih pedas, coba lagi sampai suatu hari mereka nikmatin cabai. Terbiasa ya. Terbiasa. Akhirnya malah nikmatin, bukan terbiasa lagi, bisa dinikmati. Kopi pahit gitu, kita nikmatin kopi kan, padahal Bener pahit. sih. Iya. Karena kita mengulang. Ya. Jadi fondasi dasarnya adalah iman dulu. Dari iman muncul harapan. Dari harapan muncul aksi. Oke. Kita coba kedua kali cabai masih pedas nggak enak. Kita coba ketiga kali. Tapi gitu kita punya iman bahwa cabai itu enak. Kita bisa menikmati. Oke. Jadi mungkin pernah dengar iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bener pernah dengar nih biasanya. Ya, jadi kita harus berangkat dari percaya dulu bahwa manusia itu ada untuk bahagia. Manusia ada itu dan kita pasti bisa bahagia. Berarti mengimani kalau misalnya manusia itu bisa bahagia ya. Harus Betul. percaya kita bisa bahagia baru kita bisa bahagia. Iya. Minimal tahu dulu, sebenarnya ada teorinya lagi tapi terlalu panjang, nggak mungkin cukup di sesi ini gitu ya. Ada teorinya kenapa hanya dengan mengetahui aja tuh sudah kemungkinannya 2 kali lipat terjadi. Mengetahui dulu. Oke. Yes, betul. Mengetahui dan mengimani ya. Oke. Selain iman ini ada apa lagi ya kok untuk hidup bahagia tuh? Oke. Fondasinya ada apa lagi? Oke. Kenapa iman? Nah, kita masuk dari slide lagi ya, belajar dari mereka lagi. Ini sebenarnya bukan dari mereka sih. Kita pinjam teorinya mereka gitu ya. Nah, kita udah tahu nih kebutuhan dasar kita untuk bahagia gitu ya. Kemudian kita sudah percaya. Iman ini penting beriman nih. Ya. Ini contohnya, ada orang yang rela olahraga capek-capek gitu ya. Ada orang yang rela nahan makanannya gitu ya, nggak makan terlalu banyak manis-manis atau garam yang asin gitu ya. Ada orang yang nggak nahan, los aja. Padahal semuanya butuh sehat. Benar sih. Itulah bedanya. Yang orang yang rajin berolahraga itu mereka mengimani bahwa dengan olahraga kita sehat. Jadi itu maksudnya kenapa iman itu dasarnya dulu. Ya. Nah, setelah itu yang menentukan adalah pengetahuan. Kenapa pengetahuan nih? Nah, saya kasih contoh. Gue kasih contoh nih ya. Misalkan gue butuh jalan dari Jakarta ke Merak gitu ya. Dari Jakarta ke Merak. Cuma pengetahuan gue kalau mau dari Jakarta ke Merak berarti gue harus naik kapal pesawat dulu ke Bali ya. Dari Bali gue narik kapal laut ke Lombok.
Dari Lombok gua naik kapal laut lagi ke Jayapura. Dari Jayapura gua naik kapal ke Manado. Dari Manado gua naik kapal laut ke Merak. Nyampe gak? Bisa nyampe sih kok, cuma Capek gak? capek, bisa capek jadinya. Bisa nyampe dengan capek Nah jadinya. itu makanya pengetahuan penting banget. Iya sih, Ya. betul. Apalagi kalau pengetahuan gua nih, kalau gua mau ke Merak, gua harus naik kapal dulu ke Malaysia. Hmm. Ya, dari Malaysia gue berenang ke Merak. Mantap, atlet nih kayaknya nih ya. Tim atlet ini kayaknya. Oke, Ya, mending belum nyampe udah mati dulu gitu. kita doakan semoga bahagia. Jadi kalau pengetahuannya salah, walaupun kita tahu gue akan bahagia, pengetahuannya salah, sebelum kita nyampe kita mungkin sudah dipanggil dulu. Benar banget sih. Harus ada pengetahuan yang tepat ya. Bagaimana Iya. mencapai kebahagiaan itu. Betul. Penting banget. Benar. Setuju nih. Ya. Dapat relasinya nih sekarang. Kira-kira contohnya jelas ya. Cukup jelas banget sih. Makanya Mewakili. pengetahuan bahagia itu apa, melibatkan apa aja itu sangat penting. Oke. Ya. Dan kalau pengetahuannya salah, yang tadi nggak nyampe kan, bukan nggak nyampe aja, rasionalnya hilang. Makanya manusia banyak yang kembali menjadi binatang. Karena rasional tadi hilang ya. Nggak punya pengetahuan untuk mencapai suatu titik tertentu. Stres. Mau bahagia tapi nggak nyampe-nyampe. Makanya berkembanglah ilmu yang namanya Homo homini lupus. Manusia adalah serigala buat sesamanya. Oke. Ya, lebih bahaya Kenapa dari tuh dia? binatang malah. Karena kita binatang yang punya logika. Oh iya benar. Lebih pintar ya. Lebih berstrategi. Lebih berarti. jahat Iya, lebih daripada- berstrategi. Kalau emang niatnya jahat untuk menjatuhkan ya. Makanya pengetahuan soal bahagia ini penting. Ya. Betul, setuju sih. Dan ya Untuk kita belajar komunikasi. dari yang tadi. Jurnal-jurnal, expert-expert gitu ya. Kita gabung dengan ancient wisdom, spirituality. Kita masih gabungin semua. Ya. Itu untuk menjawab nih. Ada satu. Makanya kenapa? Ini ancient wisdom lagi nih. 400 tahun sebelum Masehi. Lao Tzu namanya. Lao Tzu. Ya. True power. Kebahagiaan itu kita akan capai. Kalau kita bisa menguasai pikiran kita. Oke, menguasai pikiran. Karena pikiran itu sangat mempengaruhi. Pikiran dan perasaan itu sangat mempengaruhi kebahagiaan. Oke, tadi kan berarti udah ada iman. Terus udah ada pengetahuan, pikiran dan perasaan ya. Selain itu ada apa lagi nih? Untuk mencapai kebahagiaan kok. Oke. Kita masuk ke berikutnya nih. Untuk menjawab itu, sekarang balik lagi ke mobil nih. Oke. Ya, kita udah beriman bahwa kita itu hidup untuk bahagia gitu ya. Dan kita bisa mencapai bahagia. Tapi kenapa bahagia itu masih barang langka gitu ya. Seperti mobil. Kita mesti tahu dulu komponen-komponennya. Ada gas, ada rem, ada kopling, ada gigi gitu ya. Setuju, ada banyak. Kalau kita nggak tahu ya, kita harusnya jalan, kita pencet rem. Kita harusnya ngerem, kita pencet gas. Kecelakaan. Jadi nggak membantu menuju tujuan ya. Malah Betul kan? kecelakaan. Karena kita nggak tahu komponennya. Atau kita masuk gigi nggak pencet kopling, rusak kan? Ya. Nah, makanya mengetahui komponen manusia itu penting. Ya. Harus tahu komponennya. Betul. Nah, ini ada kesepakatan nih. Di sini gua akan pakai bahasa Jepang. Apa nih? Waduh, ada yang bisa baca kanji nggak nih? Bahasa Jepang nih soalnya. Jepang di sini sebenarnya jelas dan gampang. Oke, singkatannya rekan-rekan, bukan Jepang beneran. Oke, gimana tuh kok? Kesimpulannya bagaimana nih? Jelas dan gampang. Jadi daripada kita belajar ini nih, pusing kan? Ego lah, conscious, subconscious lah, shadow lah, animus, anima. Udah sore kok nggak sanggup. Udah nggak sanggup nih sepertinya. Dan ini juga saling connected, interconnected, IQ, EQ, SQ gitu. Pusing kan? Pusing. Mendingan gue bagi hanya dalam 3 nih, simple. Ada komponen tubuh, ada komponen jiwa, ada komponen roh. Kenapa 3 komponen ini penting nih? Tubuh, jiwa, sama roh. Kenapa dibagi jadi 3? Dan kenapa mereka penting? Nah, kenapa kita mesti tahu gitu ya. Sekarang anggaplah you tahu badan you itu terdiri dari mata, jantung, dan pencernaan, perut gitu ya. Kalau mata you sehat, jantung you sehat, perut you sakit, sehat nggak? Seneng nggak? Ya sakit sih, kan satunya sakit. Betul kan? Atau Betul. dibalik, matanya sehat, perutnya sehat, jantungnya sakit. Tetap sakit. Sakit. Nah, kalau kita nggak tahu ada 3 komponen ini, pasti kita ngerasa kosong. Ya. Kosong nih. Contohnya apa sih kosong nih? Biar kosong isi. Nah, ini sebenarnya mitos
Ini dari si Sonya nih ada satu bukunya Mythos Happiness gitu ya. Saya akan bahagia kalau saya menikah gitu ya. Kalau bahagia itu dengan menikah ya perceraian nggak ada gitu ya. Saya akan bahagia kalau saya punya anak gitu ya. Nggak mungkin ada yang bilang anak durhaka loh gitu. Ya, Banyak ya kasusnya ya. ya ada macam-macam. Nah ini semua Kasusnya. profesor yang jawab bukan gue ya. Nah kemudian nih orang-orang terkenal nih. Aduh, Ya gue punya ambil, mesti kok. malum lah gue udah dinosaurus jadi contoh-contohnya juga agak dinosaurus gitu. Tahu lah Michael Jackson tahu lah. Ya tapi Michael Jackson tau lah gitu kan. Kenapa Ya. Robin Williams tahu lah. Ya, mereka itu kaya dan terkenal, tapi mereka kenapa depresi berat gitu. Bahkan pakar psikolog nih, Friedrich Nietzsche sama Sigmund Freud gitu. Psikolog aja bisa. Otaknya pinter aja tuh botak tuh kan. Iya yang botak satu, benar botak. yang satu nggak botak ya. Dok depan nih pinter berarti nih. Ya, mereka aja bisa depresi. Ya. Kemudian nih tahu nggak nih siapa nih? Tahu dong ini. Ya. Nah dia di 2014 kalau nggak salah dia cerita karena dia depresi. Saya berharap semua orang jadi orang kaya dan terkenal. Dan saya berharap semua orang mencapai semua mimpinya. Karena ternyata bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya. Padahal kan tadi kaya, terkenal, Ya. kayak udah mencapai mimpi, tapi bukan itu. Jadi belum Ya. tentu menjamin ya. Dia depresi, dia harus datang ke psikiater makan obat gitu ya. Lama dia perjuangannya. Jadi kalau kita mengharapkan kebahagiaan di kekayaan, di ketenaran, atau di pride-nya kita, atau di kepandaian kita, ya kita nggak akan pernah ketemu kebahagiaan itu. Ya, Belum gua tahu tentu ini. ya, belum tentu ketemu atau pasti nggak ketemu. Ya, ini memang susah dicerna nih, tapi pelan-pelan coba ya. Pelan-pelan kita lihat dulu, makanya kita mesti lihat keseluruhannya. Oke. Kalau enggak nanti Pantai Losari jadi kurang enak didengarnya. Benar. Oke. Nah nih menurut si Sonya gitu, yang peneliti tadi ya, kebahagiaan itu manusia bisa bahagia 10% dipengaruhi luar. Oke, Nah, jadi hati-hati ya kalau kita mulai bilang gue nggak bahagia karena gue terlahir di sini, karena orang tua gue begini, karena pacar gue begini, suami gue begini, anak gue begini gitu. Padahal itu cuma 10% by scientific. Ya, 40% itu di usaha kita. Oke. Tapi bagian terbesar menurut Sonya ini genetik. Jadi udah ada genetik yang kayak saya bahagia. Maksudnya kayak dia bisa menciptakan keadaan di mana dia itu terus bahagia. Bukan, jadi ada yang terlahir itu bisa bahagia, ada yang memang terlahir itu susah bahagia. Oh, susah dibuat bahagia dan senang berarti atau gimana ya? Ya, tapi itu kan penelitian dia. Nah ini gue campur dengan psikospiritual gitu ya, dan ancient wisdom. Kebetulan gue ini kadang-kadang bawa orang juga ke lembaga, salah satu lembaga penyembuhan gitu ya. Ini kita sebutnya adalah luka batin. Luka batin. Ya, jadi lembaga ini biasanya tiap tahun dia ada acara penyembuhan luka batin ke 1.000 sampai 1.500 orang dalam puluhan tahun. Yes. Jadi yang kita bawa adalah selain teori saintifik, kita juga teori pragmatik dan real. Ya, kita juga nggak cuma mengandalkan satu, kita mengandalkan semua sudut pandang. Nah, cara gampang jelasinnya gini deh. Steak wagyu enak nggak? Enak kan? Ya. Coba gua kasih steak wagyu, tapi lidah yu sariawan, mahyu sakit mah. Gitu gua kasih lagi, enak nggak? Ya enak, kan tambah sakit tuh. Nanti tambah sakit kan? makin besar gitu. Betul. Jadi apapun yang baik yang kita terima, kalau kita punya luka, itu jadi nggak enak. Contoh lain yang simpel gitu ya. Ke kulit nih, sabun sama air baik nggak? Baik dong, kan membersihkan kuman. Ya, bikin wangi gitu ya. Betul. Tapi coba kalau ada luka. Ya pedih-pedih lah ya, pedih-pedih dikit lah ya kok ya. Misalkan kita dipijit enak nggak? Enak dong. Ya. Tapi coba kalau ada bisul dipijit. Ya. Meletus dikit nggak apa-apa ya. Nah jadi sebenarnya kalau semua yang gue omongin ini sebenarnya itu enak yang nanti. Ya. Tapi karena luka-luka itu ya gak enak. Jadi sebenarnya sesi yang tadi 12 sesi itu di awal itu kita banyak ngomong soal luka batin. Kita sadar dulu bahwa jiwa kita terluka. Gimana sadarnya kan jiwa tuh kok. Sama sebenarnya mirip-mirip sama tubuh gitu. Kalau tubuh kan gampang ya. Iya, udah langsung ketahuan gitu ya. Tubuh kalau
sakit punya ciri-ciri, misalkan demam gitu, berarti ada infeksi gitu ya, sakit berarti ya gampang. Gitu juga sebenarnya jiwa kalau sakit tuh ada ciri-cirinya. Gimana tuh? Misalkan pikiran, yang tadi, pikiran sehat itu pasti maunya tiap hari belajar, cari challenge, cari kerjaan. Makanya kerjaan tuh sebenarnya bahagia. Tapi kalau kita bangun tidur, aduh hari ini kerja lagi. Itu Sabtu, yes hari ini nggak kerja. Itu sebenarnya ciri-ciri pikiran kita terluka. Oh gitu. Ya. Ada yang terluka kah kalian? Bisa terus di komen. Karena contoh nih ya, contoh ya. You main game nggak? You main game nggak? Main dong. Main. Pak. Coba Iya. kalau Sabtu main game nggak? Main juga sih. Main kan? Main. Masa you bangun, ya Sabtu gua nggak mau main game? Main kan? Main sih. Kalau Main bosan itu main stres game. nggak? Otaknya berpikir nggak? Karena sebenarnya kalau misalnya ada level yang nggak selesai-selesai kayak Ya. mandek gitu, ya stres sih kok. Tapi Emang. kenapa dicari terus? Nagih emang ya. Karena kebahagiaannya di situ sebenarnya. Ya bisa menyelesaikan level susah ini itu Iya. bahagia. Karena kita nggak ujung-ujungnya. terluka dengan game kita. Oke. Kalau kerjaan susahnya ya mungkin kita terluka sama rekan kerja, terluka sama paling banyak ya sama bos gitu ya. Jadi ya efeknya seperti itu gitu. Iya. Ya kenapa kalau bos ahamnya gede banget? Bukan saya ini buat teman-teman yang ada di sini ya. Kalau misalnya Bos lu siapa nih? Bos lu? bos, ampun bos saya baik. Oke, itu pikiran gitu. Oke. Terus ada lagi perasaan gitu ya. Hmm, Kalau perasaan terluka, simple. Gampang marah, emosian ya. emosian gitu ya. Mm. Nah, orang kalau yang punya luka dikasih apapun kan sakit kan. Oh makanya Gitu dia juga emosi kalau- terus ya. Apapun yang baik pun datang, dia maki-maki. Karena terluka pada dasarnya. Betul. Tapi dia nggak sadar. Betul. Susahnya ini, Iya. kalau luka fisik itu gampang, semua orang sadar biasanya Hmm. karena ada gampang dirasakan. Ya, kalau luka batin biasanya orang sekitar yang merasakan. Jadi kalau kita mau ngecek kita tanya sekeliling kita, lu ketemu gua enak gak sih? Bisa cek ke orang sekitar ya. Ketemu gue gimana Iya. gitu. Kalau kita datang sekeliling kita kabur ya berarti kemungkinan besar kita luka batin. Oh oke. Makanya kita menyebabkan sekeliling kita terluka. Jadi kalau ada luka batin kemungkinan besar dia juga menularkan atau melukai orang-orang sekitarnya dong. Dengan Sama kayak perilaku dia. penyakit kan, misalkan COVID kan bisa Hmm. contagious gitu kan. Nah ini juga, ini salah satu penyakit yang paling contagious sebenarnya. Ya bahkan dalam kandungan. Dari dalam kandungan. Betul. Ya jadi kebanyakan ini yang didapat justru ada dari dalam kandungan maupun di masa kecil. Tapi udah luka batin dari dalam kandungan. Betul. Kan nggak sadar ya gimana tuh? Nah itu karena pada saat di dalam kandungan itu kita menyerap emosi dari orang tua. Ya. Iya, Kemudian pada saat kita lahir pikiran kita kan belum banyak nih. betul. Kita menyerap melalui perasaan. Perasaan sekitar pada saat itu ya, pada waktu Perasaan masih kita kecil juga, ya. betul. Dan kita belum paham. Jadi itu Hmm. biasa goresan itu. Makanya 50% manusia itu nggak bisa bahagia katanya. Ya, padahal ini bisa disembuhkan sebenarnya. Kalau sadar ya, misal kalau mereka menyadari. Kalau sadar. Contoh kalau misalkan gua sadar gua diabetes ya gua jaga gula. Kalau gua sadar gua darah tinggi ya gua jaga garam. Yang ciloko kan kalau gua nggak sadar. Betul. Gua nggak tahu diabetes makan gula aja terus tahu-tahu jebret gitu ya. Makan garam aja terus tahu-tahu stroke gitu kan. Gitu juga dengan ini pentingnya. Jadi kita sebenarnya harus belajar ciri-ciri apa sih jiwa kita kalau jiwa kita terluka. Penting banget nih. Jadi ini salah satu rintangan bahkan penolak rezeki. Penolak rezeki. Bisa ke situ juga ngaruhnya. Contoh ya, misalkan Contohnya you punya gimana nih? dendam nih, dendam, iri gitu ya. Itu kan semua tandanya jiwa kita terluka. Nih. Kalau kita nggak bisa ngampunin satu orang berarti jiwa kita terluka. Ya. Nah, pada saat gua kasih you rezeki nih, tapi you punya dendam, gua kasih you kado. Kadonya padahal bagus banget nih, dengan ini you bisa sukses gitu. Ya. Tapi karena you punya dendam atau punya pengalaman jelek ke gue, gitu gua kasih sesuatu, you akan berpikir nih pasti ada maunya. Nih sesuatu nih gak baik nih. Ya. Udah negatif aja gak sih? Jadi Tahu, kayak, ini kayaknya gue mau diracunin deh. oh. Dan cilokonya lagi kalau kita punya luka di jiwa gitu, nggak perlu orangnya, orang yang mirip sama kita aja bisa jadi proyeksi. Gimana tuh contohnya kok? Misalkan you sebel sama gue, you ketemu orang lain yang mirip gue, ada salah satu ciri-cirinya mirip sama gue, itu you akan mengcopy bawah sadarnya. Jadi kesannya sebel banget nih sama kayak sebel sama Ko Jimson gitu, mirip gitu ceritanya. Nah, itu yang dibilang rezekinya malah ketolak kan, yang harusnya dapat rezeki ditolak. Iya sih benar. Ya makin banyak lukanya kan makin banyak yang kita tolak. Makanya orang yang depresi itu cenderung mengurung diri. Ya.
Gak harmonis dong jadinya kalau kayak gitu ya. Padahal ciri-ciri orang yang sehat itu Hmm. pasti maunya ketemu orang, maunya sharing, maunya berbagi. Tapi nggak apa-apa karena 99,9% manusia itu terluka jiwanya. Ya, kita lihat statistik. Ini statistik nih. Kita ngomongnya by statistik, jangan by perkiraan. Ya bukan perkiraan tadi ya 99,99 itu Jadi terluka. 75% dari orang Amerika tuh melaporkan bahwa mereka punya gangguan di mental. Oke. Bagusnya mereka sadar. Ya, kalau yang nggak sadar ini yang ciloko, tahu-tahu stroke aja. Atau tahu-tahu orang lain ketemu kita stroke gitu kan. Menyebabkan orang lain stroke lebih Iya. parah lagi ya. 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 Nah, ini kan baru 75%. Betul. Sisanya mana? Sudah bahagia enggak ya? Sisanya 25% yang nggak melaporkan. Oh iya benar juga. Belum berarti bahagia ya. Emang gak kedeteksi aja berarti. Ada ciri-cirinya. Oke, wow, sisa 10 menit ya. Oke. Jadi gua akan agak cepet nih, semoga bisa nangkap gitu ya. Jadi ini komponen manusia ya. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh gampang lah ya, semua orang tahu tubuhnya apa. Ya, nah jiwa ini sebenarnya di dalamnya itu ada pikiran dan perasaan. Ya, semua ini interconnected. Dan yang terakhir roh itu apa sih? Nah, kalau di Indonesia gue gampang jelasinnya roh itu. Apa tuh? Pernah tahu setan, Tahu. kuntilanak, genderuwo gitu ya. Iya. Dukun, pelet, segala macam. Nah, itu alam roh. Astral gitu lah ya pokoknya ya. Tapi gak juga, contoh simpel deh. You pernah gak ketemu orang, orangnya lagi duduk diam jauh gitu ya. Terus you liatin gak lama dia lihat balik. Wah. Pernah? Mungkin ada rasa-rasa diliatin gitu nggak ya? Padahal kan dia gak lihat. Iya sih. Nah, itulah rohnya. Oh. Ya, itu simpel. Cara jelasin simpelnya seperti itu. Ya. Kenapa kita masuk ke sini? Karena masing-masing punya kebahagiaannya nih. Tapi kan nggak kelihatan ya. Gimana tahu dia udah bahagia tuh jiwa sama rohnya? Nanti gue jelasin soal Oke. itu ya. Sekarang kita masuk ke ini dulu nih. Kalau kebahagiaan tubuh, ya itu gue pinjam istilah nih. Jadi gue pinjam istilah nih. Jepang lagi nih ya. Istilahnya adalah senang. Senang. Jadi jangan cari di kamus bahasa Indonesia. Senang itu. Nggak ada ya. Karena kalau gue nggak pinjam ini, misalkan gue bilang kebahagiaan tubuh itu sebret-sebret gitu. Susah kan. Gue mau ngomong lagi aja susah. Sebret-sebret gitu. Jadi gue pinjam aja senang kata-katanya. Nah, ciri-cirinya kebahagiaan ini sangat singkat. Singkat. Misalnya kita makan. Ya, Selesai makan ya es udah krim. selesai. Iya cuma 2 menit lagi kok. Ya, kita denger lagu, denger ya selesai gitu. Atau yang sudah menikah habis having sex ya selesai gitu kan. Sangat singkat. Ya. Oke. Nah, makanya betapa bahayanya kalau manusia hanya mengejar kebahagiaan tubuhnya saja. Ya, bahagianya mungkin 5 menit. Ya, sisanya 18 jamnya tersiksa. Gimana bisa bahagia? Masih nggak bahagia ya tadi ya. Ya. Nah, makanya komponen pikiran perasaan ini masuk ke kebahagiaan jiwa yang tadi ya. Oke. Pikiran itu kalau sehat ya, balik lagi nih semua kalau sehat nih ya. Kalau sehat itu pasti pikiran mencari belajar gitu ya. Perasaan pasti maunya ketemu orang, menghibur orang. Ya, karena itu kebahagiaannya lebih tinggi. Ya. Nah, pikiran dan perasaan ini sangat mempengaruhi indera juga. Contoh, misalkan you makan wagyu sama bos, ya 3 bulan belum achieve target. Waduh. Sama makan wagyu dengan pacar baru gitu. Beda kan rasanya? Beda ya. Ya. Itu faktor perasaan ya. Iya betul. Faktor perasaan Beda. juga nggak. Satu enak, yang satu aduh deg-degan gitu kan. Jadi gak berasa enaknya. Atau mobil, misalkan mobil. You dapat, misalkan you punya 500 miliar, you beli BMW. Ya mobilnya ya cuma mobil aja gitu. Tapi coba mobil BMW itu you tabung 10 tahun. Beda kan? Beda sih. Mobilnya sama. Yang membedakan adalah pikiran dan perasaannya. Makanya di sini kita harus pengetahuan tuh penting banget. Menjaga pikiran dan perasaan. Kalau ini kita udah terluka, gimana kita mau bahagia? Setuju deep banget nih nih. Ya. Menjaga pikiran dan perasaan. Ya, pikiran itu juga penting. Misalkan nih, nah, barang branded nih. Ya, gua bikin penelitian. Yang lama dulu deh, di abad 19, zaman dulu gitu. Buruh-buruh itu sampai tanda tangan, 1 minggu maksimal 2 kali makan lobster. Gua gak mau lebih. Karena saat itu lobster murah. Coba sekarang gitu tuh lobster mahal. Kalau bisa setiap hari kan. Padahal barangnya sama-sama lobster. Ya.
Di Belesa di kantor gue bikin penelitian nih. Ada satu restoran India nih. Gue bawa, gue kasih nih plat harganya. Ya, kari ayam sama lem chop. Kari ayamnya 100.000, lem chopnya 200 apa 400.000 zaman dulu itu. Waduh, Semua orang bilang wah lem chopnya enak ya, karinya nggak dimakan. karena tahu itu lebih mahal Karena nggak? mahal. Mahal itu bisa bikin wah itu enak ya. Gitu gua nggak kasih tahu harganya. Ini ada kari, ada lem chop. Ya lem chopnya nggak dimakan, karinya habis. Ini penelitiannya berapa lama nih kok? Restorannya udah untung banyak nih kayaknya. Ya, jadi itu hati-hati barang branded itu. Sebenarnya yang bahagia itu pikiran perasaan kita bukan barangnya. Persepsinya ya, jadi ya. Ya sama kayak lobster tadi gitu. Makanya dengan kita punya pengetahuan ini kan kita ya minimal lebih terbuka sedikit lah ya. Betul. Ya, setuju Walaupun banget. dengan pengetahuan pasti kita nyoba. Namanya manusia, gua kasih tahu lu api panas gitu. Dipegang nggak? Kalau penasaran sih lilin Ya dipegang. dipegang. Ya sama gitu kita udah kasih tahu ini bukan di situ ya kita akan tetap cari nggak apa-apa. Minimal kita udah tahu dulu suatu hari kalau kita stres, kalau kita udah depresi, oh iya ya dulu gua pernah belajar ini gitu. Jadi tahu ya kira-kira apa sih penyebabnya. Yes. Iya. Ya. Dan yang terakhir itu sukacita. Ini Sukacita. kebahagiaan. Contoh nih ya kalau sukacita tuh apa sih? Ya, gua kasih contoh nih. Kenapa sih pernah pacaran? Pacar baru gitu kan? Berbunga-bunga kan? Ya. Ya, gitu pacar baru kita berbunga, aduh jatuh. Gua terlalu bersemangat nih kayaknya. Semangat banget ya emang luar biasa Banget 45. Berbunga-bunga kalau sama pacar baru, tai kucing juga rasa coklat gitu. Iya. Ya. Terus kalau misalkan atau yang baru punya anak gitu, atau baru punya piaraan, pulang kantor maunya buru-buru tuh. Ya. Itulah sukacita. Ya. Tapi coba gitu udah jadi suami. Lihat aja 4 gitu kan. Padahal barangnya sama gitu. Ya. Atau Oke. anak gitu, anaknya mulai gede. Sialan nih anak nih gitu kan. Mulai bandel ya ceritanya. Bedanya di mana sih? Ya mungkin kita sering ketemu, nggak juga bedanya. Nah ini codingannya nih, codingan kita manusia itu. Sukacita itu hanya bisa didapat kalau kita mengasihi tanpa mengharapkan apapun. Kita cuma mau dia bahagia. Kenapa manusia tuh kecanduan sama misalkan binatang gitu ya. Karena kita cuma mau mengasihi aja binatang. Makanya kenapa psikolog di luar negeri gitu ya tanpa sadar mereka kalau orang stres piara binatang. Karena itu menjawab kebutuhan untuk mengasihi. Jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya mengasihi. Mengasihi tanpa pamrih ya tadi ya. Kalau tidak terluka. Balik lagi yang kita kasih Balik tahu lagi. nih baik. Kalau punya bisul ya sakit lah. Ya benar sih. Gitu kan. Makanya tahap pertama sembuh dulu. Nah mungkin dan kebahagiaan yang di sini nih seperti piramid. Ya. Makin atas tuh makin cepat hilang. Makin bawah rasanya makin lama. Contoh misalkan kita bantuin orang gitu ya, kasih beasiswa, orang itu lulus sukses. Sampai kapanpun kita ulang, dia akan keinget. Iya. Bahagia, long lasting. Kenapa sih profesi guru itu nyandu gitu? Karena dia membahagiakan si rohnya ini gak sih? Betul. Kenapa sampai ada orang dokter-dokter yang rela mati pada saat COVID? Karena sukacita, dia sendiri nggak bisa jelasin. Pelayanan tanpa pamrihnya itu yang ngebuat dia bahagia sebenarnya. Yes. Ya. Makanya mungkin kalau ada yang pernah dengar, perintah utama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran. Tuh, pikiran perasaan. Ya, karena bahagianya paling besar. Perintah kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Itu masuk mulai ke bagian atas. Tapi kan lebih kecil. Makanya perintah utamanya yang paling besar. Dan yang terakhir, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Karena kebahagiaan terhadap diri sendiri paling kecil. Jadi apapun yang kita pelajari ancient wisdom itu sebenarnya menuju ke sukacita setiap hari. Cuma kitanya aja terluka. Jadi kita nggak paham, ini bullshit nih. Ya, sama kayak gua kasih lu barang enak, lu sariawan, bullshit ini enak. Padahal bukan barangnya yang salah. Kondisi kitanya ya, lukanya yang membuat tidak enak. Ya. Nah terus masuk ke tadi, wow waktunya cepet banget. Gak berasa ya? Iya. Gue orangnya emang suka ngomong gitu ya. Makanya gue pakai jam nih dari tadi. Kenapa sih jiwa sama roh kan gak kelihatan gitu ya. Gimana gue percayanya? Gitu.
Nah ini prinsipnya nih, apa yang belum bisa kita lihat tuh bukan berarti nggak ada. Bahkan lebih banyak loh yang nggak kelihatan. Setuju. Cuma dikit doang ya yang kelihatannya ya. Ya ini contoh Ujungnya paling doang. simpel nih ya. Jadi sebenarnya menurut sains lagi nih, mata manusia itu cuma bisa melihat 0,004% dari seluruh spektrum yang ada. Jadi bisa dibilang sebenarnya kita ini buta terhadap semesta, buta terhadap kebenaran. Nah, belum lagi gue cepetin ya, sayang nih waktunya. Am, apa yang bisa kita dengar itu cuma 0,002% dari seluruh spektrum frekuensi. Oh. Jadi bisa dibilang manusia itu buta dan tuli terhadap semesta, terhadap kebenaran. Jadi kalau kita hanya mengandalkan terhadap apa yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, gua nggak percaya kalau gua nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar. Ya, Karena frekuensinya kapan beda pernah ya. bahagianya? Orang buta dan tuli ngotot lagi. Nah kita kecil banget ternyata ya. Kecil banget. Kemampuan kita sangat kecil. Betul, apalagi karena luka. Biasanya orang luka itu makin luka makin keras kepala. Makin nutup tuh biasanya ya. Tapi ya semoga dengan ini ya bisa sadar, oh ternyata gue buta dan tuli loh. Oh yang nggak bisa gue lihat tuh lebih banyak loh. Contoh simpel deh, sinyal handphone bisa dilihat. Sinar handphone Ya, bisa. Mas sinar cahaya. signal handphone. Oh signal nggak bisa. Banyak kan tapi kan? Iya ada sih, banyak Angin sih. bisa dilihat. Nggak ada, bisa dirasakan. Iya. Jadi jangan mengandalkan apa yang bisa kita lihat, apalagi apa yang bisa kita pahami. Ciloko, kita buta tuli dan bodoh. Ya. Makanya dibilang, kan dasarnya tadi iman ya. Kepercayaan tadi, Ya. iman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan berbahagia. Mungkin ada yang pernah dengar, apa yang belum pernah dilihat mata, apa yang belum pernah didengar telinga, disediakan bagi mereka yang mengasihi sesamanya. Itu maksudnya dari sini. Ya, jadi kita nggak hanya mengandalkan mata kita, telinga kita gitu ya. Tapi balik lagi tahap pertamanya sembuh dulu. Kalau kita nggak sembuh semua ini jadi bullshit. Betul, sadar ya, kita punya luka. Oke, waktunya mau habis, gue cepetin nih ya. Jadi nih komponen manusia gitu ya. Sebenarnya kebahagiaan yang lebih besar itu kalau kita fokusnya di mereka. Ya, jadi mungkin akan pertanyaan, kok kapan suksesnya kalau misalkan kita mikirin orang lain mulu gitu ya. Ini panjang nih sebenarnya baik penjelasannya. Ada dari Richard Barrett itu dia bilang, kalau kita dia meneliti nih ya 10.000 project around the world gitu ya. Tingkat kesuksesan project semakin kita mikirin orang, semakin kemungkinan suksesnya tinggi. Kalau kita hanya memikirkan profit, kemungkinan gagalnya itu sangat tinggi. Penelitian dia loh ya. Kalau salah ya salahin dia gitu. Oke, Ya. mikirin orang dulu lah ya, di Ya. samping profit Ya, ya. jadi coba bayangin nih, visinya Lautan Luas bettering your world. Bettering your world ya. Luar kan? Keluar, betul. Bagus sekali kan? Nah semoga dengan visi seperti ini Lautan Luasnya berkembang. Deep banget nih, amin. Ya, menurut Barrett, kalau enggak ya salahin Barrett gitu ya. Ini panjang sebenarnya, ini satu sesi sendiri lagi nih bahas ini. Karena contoh misalkan Gojek, Tokopedia waktunya nggak cukup ya, mereka sukses, atau misalkan Jatim Park, mereka sukses awalnya tuh mereka cuma mikirin orang, kok nggak mikirin profit. Bahagia nggak ke situ ya, Mbak? Mereka mau membantu, tahu-tahu bisnisnya gede gitu kan. Iya. Ya. Oke, kita skip. Nah makanya nih yang dibilang the myth of happiness, kenapa kita nggak bisa bahagia? Ya, tapi ini bukan menurut Sonya ya, ini menurut ya kita gabung. Ya, karena itu semua lihat nggak tuh? Kalau saya menikah, kalau saya punya anak, kalau saya dapat kerja, kalau saya kaya gitu. Kalau saya apa? Kalau saya. Padahal kan kebahagiaan yang lebih besar itu di luar saya sebenarnya. Mengasihi mereka. Ya, kalau di saya yang tadi kan cuma sebentar. Kapan? Sejam saya senang, 23 jam saya tersiksa. Apakah itu bisa dibilang bahagia? Enggak dong, kan kebanyakan waktunya tersiksa ya, soalnya. Oke, ini dicepetin nih. Makanya dibilang, kalau kita bisa melatih pikiran perasaan kita gitu ya, action kita akan menuju ke sana, ke kebaikan. Apa dari pengetahuan kita itu akan melahirkan aksi. Dari aksi melahirkan habit. Dari habit melahirkan culture lagi. Apa namanya? Karakter. Dari karakter itu melahirkan destininya kita. Ya, jadi pikiran perasaan kita itu sangat mempengaruhi nasibnya kita. Ya, walaupun ada faktor lain sih, nggak cukup waktunya. Banyak banget nih soalnya ya, tadi faktornya. Oke, ini mungkin ini sedikit deh. Oke. Karena ini lumayan penting gitu ya. Jadi kenapa sih kita bahas ini? Karena manusia itu punya IQ, EQ, dan SQ.
Ya, ini sebenarnya penjelasannya panjang, kita udah nggak punya waktu. Kita Jepang ya. Ya, jadi intinya IQ itu pengetahuan, EQ itu relationship, dan SQ itu meaning, inspiration. Ya. Dan ini penting, kenapa? Sekarang ini kita berlomba-lomba ya, emak-emak gitu, bapak-bapak berlomba-lomba masukin sekolah yang IQ. Mendidik IQ. Ya, logikanya jalan, ilmunya banyak gitu. Padahal sekarang semuanya, you mau pengetahuan banyak, logik pinter, ChatGPT aja selesai. Bisa digantikan ya jadinya ya, Iya. replaceable. Ya, yang adalah sangat lebih penting kita melatih gimana sih EQ-nya mereka, gimana SQ-nya mereka. Lebih Karena EQ ini penting nih buat sukses nih. Contoh nih ya, kemungkinan orang yang banyak teman sama kemungkinan orang yang nggak punya teman, kemungkinan suksesnya gedean mana? yang punya banyak teman Yang dong, ada iya. relasi, dapat banyak informasi Iya. kan. Orang yang banyak senyum dibandingkan orang yang cembetut mulu, kemungkinan suksesnya gedean mana? Yang senyum, Karena ketemu orangnya banyak kan? ketemu orangnya banyak. Ya. Jadi hati-hati loh sama sekarang pendidikan yang cuma ngandalin IQ gitu ya. Dan ada lagi di sini SQ yang menarik, saya nggak punya. Oh ya, di sini EQ ini adalah anti bully. Jadi kalau kita mau cari sesuatu, jangan cari sekolah yang nggak ada bullying. Semua sekolah pasti ada bully. Jadi mendingan mana? Setiap anak kita mau jalan kita sapu depannya, atau kita pakein sandal anak kita. Pakaian sendal, kasih tameng, kasih pedang. Nah, lengkap EQ sudah. inilah sebenarnya yang menjawab. Jadi kita kayak kasih anak kita sandal, udah lepas aja, nggak perlu khawatir sekolahnya itu ada bully apa enggak. Udah bisa mempertahankan diri dia sendiri lah ya dengan adanya si Betul. EQ ini. Dan SQ ini nggak tahu nih, semoga sempet ya. Ini contohnya SQ nih. SQ itu inspirasi gitu ya. Jadi sesuatu yang bukan diajarkan. Contoh misalkan nih Newton gitu ya, atau Einstein, atau ya ini orang-orang pinter lah. Mereka itu dapat ilmunya kan bukan dari sekolah. Dia lagi duduk nyantai si Newton. Apel jatuh. Nah, gravitasi. Pikiran aja ya. Si Einstein lagi naik sepeda. Oh, relativitas. Ya. Si itu menemukan resep bensin, dia lagi tiduran setengah sadar, oh itu bensin resepnya. Atau Archimedes lagi santai-santai di apa tuh namanya bathtub gitu ya, tiba-tiba Eureka, oh ini hukum Archimedes ketemu. Siapa yang ngajarin? Gak ada. 2500 tahun yang lalu itu paling kanan Siddhartha Gautama gitu ya, selesai dia meditasi. 2500 tahun yang lalu dia udah ketemu 54 faktor kondisi mental manusia. Bayangin, siapa yang ngajarin dia? Psikolog aja belum ada zaman segitu. Menemukan ya. Ya, itu kalau mau baca bukunya apa tuh ya? Aduh, saya lupa namanya. Abhidhamma Sanggaha kalau nggak salah. Tentang ajaran Buddha Yang tadi. 54 faktor kondisi mental gitu ya. Atau Thomas Aquinas, gimana dia bisa tahu alam malaikat? Siapa yang ngajar? Emang ada sekolahnya gitu. Emang udah ke sana. Ya. Nah, ini adalah contoh spiritual intelligent. Jadi untuk sukses sangat penting. Kenapa? Ingat zaman sekarang tuh kita ada ChatGPT. Benar. Zaman dulu pinter. Oh iya Mikir bisa sendiri sukses. kan. Wah pinter ya. Sekarang mah kagak. Gue ngechat aja selesai. Semua bisa dilakukan ya. Betul. Sangat ringkas zaman sekarang. Jadi buat anak-anak generasi mendatang sangat penting untuk mendidik EQ dan SQ mereka. Wow. Langsung masuk ke kesimpulan deh, udah terlalu panjang kayaknya. Oke. Ini karena terlalu menarik nih ya. Oh ini, ya ini cukup penting sih. Bahagia itu emosi, jadi di sini juga kita mesti belajar gimana sih ngontrol emosi kita gitu ya. Dan terutama 4 emosi dasar. Jangan salah ya, semua emosi itu baik. Saya nggak punya waktunya. Ya. Tidak baik kalau sudah terlalu. Terlalu senang juga nggak baik ya kok. Nggak baik. Contoh orang narkoba itu kan terlalu senang. Oh iya benar itu over ya. Overly Terlalu joy. senang betul. Ya, karena kosong mereka mencari gitu ya. Karena semuanya udah punya, joy-nya kurang nih tuh. Dia cari di narkoba. Biar joy-nya terus. Tapi kan itu balik lagi ke fisik. Sementara selesai narkoba selesai. Makanya akhirnya banyak yang maaf ya bunuh diri. Ya cuma sebentar doang ya. Kosong. Ya. Ini kita bisa regulasi kok sebenarnya. Cuma nggak ada waktu. Tapi ini penting ya. Ini yang dibilang emotional intelligence. Oke. Langsung ke summary deh. Kalau nggak ada waktu saya jawab. Ya, jadi ini prinsipnya kalau mau bahagia dan belajar gitu ya. Apa yang belum bisa aku lihat bukan berarti itu nggak ada. Ya, kayak yang tadi.
Apa yang belum bisa aku pahami nih, mungkin sekarang belum paham nih. Bukan berarti itu nggak benar loh. Contoh, siapa sih yang ngerti I sama dengan MC kuadrat atau Big Bang gitu kan? Ya. Dan kita nggak perlu pahami, percaya aja deh, lebih gampang kan? Iya betul. Ya. Dan apa yang belum bisa aku lakukan dan alami, contoh nih ini si Leonardo da Vinci gitu ya. Bukan berarti itu nggak mungkin. Kalau nggak, manusia nggak pernah bisa naik pesawat. Awalnya itu dari sini jadi helikopter dulu sih, dari helikopter jadi pesawat gitu ya. Tapi kan karena punya prinsip itu. Ya. Jadi ini 3 prinsip dasar tadi kalau mau bahagia gitu ya. Nah ini saya tutup dengan kesimpulan ya. Mm-mm. Jadi coba sembuh dulu ya, sembuh dulu. Kalau kalau nggak sembuh ini semua kan nggak berhasil gitu. Setelah kita sembuh, apa yang mereka bisa lihat bisa jadi itu ada. Ya. Apa yang mereka bisa pahami bisa jadi itu benar. Dan apa yang mereka bisa lakukan dan alami, banyak orang kok bisa setiap hari sukacita kok. Bisa aja kita ngalami, cuma mungkin kita belum sampai. Betul. Sukacitanya Intinya ya. ganti aku dengan mereka. Ya. Kemudian kalau kita mau menghilangkan kata-kata aku nih, ya, kita mulai mengganti ke mereka. Mungkin aja kita mulai bisa kembali ke sukacita. Kayak pertama pacaran gitu ya. Atau pertama punya anak. Mungkin kita bisa kembali mengalami sukacita. Dan kalau kita mulai menghilangkan aku dan mengganti dengan mereka ya. Mungkin kita bisa mulai mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau fokusnya aku, itu namanya sombong gitu ya. Tanpa kerendahan hati, kita nggak akan pernah ketemu yang namanya kebenaran sejati. Makanya untuk menemukan kebenaran, 2 prinsip dasar adalah lemah lembut, rendah hati. Kepanjangan dijelasin di sini gitu ya. Dan yang terakhir, kalau kita mulai mengerti hidup itu adalah soal mereka, bukan soal aku. Mungkin aja kita setiap hari bisa bersuka cita. Itu cita-cita. Oke, Iya. Oke. Tip banget ya ini penutupnya. Oke, thank you. Thank you untuk sharingnya hari ini, sungguh bermakna ya. Ini pasti banyak banget deh rekan-rekan yang pengen bertanya. Coba kita lihat dulu yuk dari kolom chat ataupun dari Slido. Apakah ada pertanyaan untuk Ko Jimson? Yang mana nih? Yang paling atas dulu ya. Apakah ada cara menjadi bahagia dalam waktu singkat? Singkat ya. Singkat. Semisal, aduh nggak kelihatan lagi tuh, mana tadi? Tunggu sebentar. Hilang, dia hilang. Dalam 10 detik bisa langsung bahagia gitu ya. 10 detik langsung bahagia. Gimana tuh 10 detik bahagia Oke, itu? tadi kan manusia punya tubuh, punya jiwa gitu ya, punya pikiran, perasaan. Itu sama aja kita nanya, apakah kita bisa sehat dalam waktu singkat? Habis sakit 10 detik langsung sembuh. Ya mungkin itu semoga menjawab ya. Jadi sebenarnya nggak ada cara instan sih. Mau sehat pun kita perlu olahraga dan nggak bisa sekali. Kita butuh olahraga yang rutin. Gitu juga untuk menjadi bahagia kita butuh aksi loh. Bahagia itu bukan menerima loh. Bahagia itu melakukan. Contoh kalau kita mau makan. Kan kita mesti melakukan, masukin. Ah, Kita benar mesti juga. aktif. Action ya. Ya. Kalau kita mau main game kan kita mesti berpikir. Jadi bahagia itu bukan didapat. Bahagia itu dengan action yang berulang-ulang baru kita bisa masuk ke state of happiness. Kalau luka kita sembuh. Satu Ya. lagi tadi harus lukanya sembuh dulu ya. Betul. Ya, jadi tahap pertama jangan nguber bahagianya dulu. Coba cari tahu dulu saya punya luka gak sih di pikiran saya, di perasaan saya, dan bagaimana gitu. Sayangnya ya waktu kita nggak cukup. Sebenarnya fokusnya ada di situ tuh. Oke, paling tadi kan contohnya habis menerima musibah dia mau happy dalam waktu 10 detik ya. Ada lukanya tuh berarti kayak kena musibah lah. Oke. Nah, satu yang harus disadari segala perasaan itu baik loh. Ya, kalau nggak baik, segala perasaan itu ada buat membentuk manusia. Nggak ada perasaan yang buruk. Oke. Ya, marah nih. Kalau kita nggak dikasih rasa marah, kita ketemu orang, kita nggak pernah marah, kita habis. Marah itu untuk survival. Hanya saja ya jangan sering-sering marah. Ya, sering marah juga orang ketemu juga males gitu kan. Oke, khawatir. Kalau kita nggak pernah khawatir, kita nggak prepare soal masa depan. Kalau kita nggak pernah sedih, kita nggak pernah paham perasaan orang lain.
Kurang empati ya. Ya, jadi semua itu ada perasaan untuk membentuk manusia. Rasa iri. Nah, iri kurang baik ya. Sebenarnya itu rasa kepingin deh. Kalau kita lihat orang sukses kita kepengen gitu. Ya otomatis kita bekerja lebih kuat. Ya kalau iri ya beda lah ya. Itu udah kepengen ditambah pikiran perasaan yang salah gitu. Berarti Ya, termotivasi ya ini itu lebih pikiran kayak. perasaannya nggak dijaga gitu. Ya jadi segala perasaan tuh sebenarnya baik dan bisa dinikmati kok. Contoh, kalau perasaan sedih atau perasaan takut nggak bisa dinikmati atau perasaan marah gitu, itu drakor itu kagak ada, film horor itu nggak ada yang mau nonton, Bener sih. ya. Mencari perasaan baru ya. Karena kita butuh perasaan-perasaan itu. Kita butuh rasa horor, kita butuh rasa khawatir nonton yang deng 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 gitu kan. Kita butuh marah nonton drakor, ya gitu kan. Tapi bedanya kita nggak melekat ke situ. Ya ini jawab sebenarnya panjang nggak bisa ini satu sesi sendiri sih. Ya semoga itu bisa menjawab kali ya. Oke, next Tapi ya nih. rasa-rasa itu sebenarnya ya kita bisa nikmati. Ya. Bisa dinikmati ya. Contoh halilintar deh, takut nggak? Takut. Tapi kalau kita punya iman, kita percaya halilintar tuh enak. Akhirnya kita kan naik kan. Seru pokoknya jadinya. Setelah takutnya halilintar baru kita bahagia kan. Adrenalin, serotonin semua menurun gitu ya. Ya. Nah hidup itu sebenarnya, nah mungkin ini salah satu yang penting, hidup itu sebenarnya seperti seni menikmati pijat. Oke, suka nih. Suka pijat kan? Ya suka. Ya. Apa bedanya orang yang suka pijat dengan orang yang nggak suka pijat? Frekuensinya lebih sering. Terus ya menikmati sakit. Sakitnya sama nggak? Sama dong. Sama kan? Ya. Sama dong. Tapi orang yang awal-awal suka pijat, di pijat pertama juga pasti sakit. Tapi kan yakin itu pijat itu enak ya. Sampai bisa menikmati. Dan yang kedua fokusnya beda. Orang yang suka pijat gitu dipencet sakit. Ya. Tapi gitu dilepas, dia nikmatin. Aduh indahnya. Udah gak kaku lagi nih. Yang ada di otaknya pencet lagi dong, pencet lagi dong. Dipencet lagi sakit. Tapi dia nikmatin setelahnya. Aduh indahnya, pencet lagi dong. Ya, sama kayak main game. Dikasih stres gitu selesai kita cari lagi sakitnya. Kalau orang yang nggak bisa menikmati pijat, gitu dipencet sakitnya sama yang suka pijat. Cuma gitu dipencet, aduh sakit kapan selesainya? Gitu selesai, mereka bukan bersyukur. Mereka bilang jangan dipencet lagi. Trauma ya, trauma. Gitu dipencet lagi, mereka aduh ini kapan selesainya? Gitu selesai, aduh jangan dipencet lagi dong. Padahal sakitnya sama. Gitu juga hidup. Kalau kita menghindari stres, ya, contoh lu datang ke tempat pijat, ya, lu cuma dipegang doang, enak nggak? Enggak. Nggak enak. Dielus doang Lu ya. kan nggak pakai cabai gitu, nggak ada pedasnya, enak nggak? Enggak. Nggak ada pahitnya kopi, enak nggak? Nggak enak. Seni menikmati kehidupan, kebahagiaan itu adalah berasal dari masalah. Berasal dari masalah ya. Asal. Dari masalah. Asal. Sekali lagi ya, kalau lu punya luka, sariawan dikasih cabai, bisa gaplok orang. Ya. Kalau lu punya bisul, dipijat, gaplok lagi gitu. Ya. Jadi mungkin yang perlu kita pelajari di sini, pikiran perasaan kita dulu. Jangan yang dari luar. Bener nggak pikiran perasaan gue sudah bebas dari luka? Karena itu basic requirement dari kebahagiaan. Mungkin itu bisa menjawab semua kali ya. Apalagi tuh? Apalagi ya? Nih, apakah bisa bahagia jika sudah tidak excited dalam berbagai hal? Dalam berbagai hal sudah nggak excited. Terus Yang mana? bahagianya gimana dong? Nah itu berarti biasanya kita terluka. Ada Itu luka. ciri-ciri orang terluka. Ya jadi apapun yang dilakukan ya udah nggak bisa bahagia lagi. Karena ya misalkan tadi sariawan mau dikasih wagyu seenak apapun gak enak wagyunya. Ya punya sakit mah dikasih mau makanan seenak apapun gitu masuk yang ada menderita. Ya, jadi pertanyaannya bukan apakah bisa bahagia jika semua sudah tidak excited, tapi mungkin kita perlu cari tahu gimana saya bisa menyembuhkan pikiran dan perasaan saya sampai saya bisa menikmati semua hal lagi. Tapi harus tepat ya tadi ya. Kalau jiwanya yang terluka, yang disembuhin jiwanya. Betul. Ya kalau kita sakitnya mata, sakitnya perut ya, maka obatnya ya obat perut, jangan ditetesin gitu ya Setuju. matanya. Oke. Mungkin itu bisa menjawab yang kedua dan yang mana saja nih. Ada satu lagi mungkin ya pertanyaannya. Kadang kenapa
orang punya semuanya masih ada yang tidak bahagia. Nah, yang tadi ada contohnya ya. Dari tadi ya. Ya, banyak sekali tadi semua artis-artis famous gitu ya, orang-orang kaya, orang yang sudah mencapai segalanya. Ya mungkin kalau kita gabungkan dengan semua ilmu-ilmu sains yang tadi ya, Hmm. dengan ancient wisdom spirituality, mungkin mereka belum masuk ke, mungkin loh ya. Karena kan kita nggak bisa menghakimi, ketemu juga belum gitu ya. Mungkin mereka masih ada di level aku. Ya, jadi kebahagiaan itu masih kebahagiaan jiwa tapi yang levelnya di aku. Belum kebahagiaan jiwa yang fokusnya ke mereka. Atau mungkin mereka belum ketemu spirituality karena menurut ya Tal Ben Shahar lah, Martin Seligman, Sonya itu salah satu fondasi buat bahagia itu harus punya spirituality. Makanya ini menjawab hoki nih kita di Indonesia nih. Negara kita masih beragama. Makanya kenapa di negara-negara yang agama mulai hilang, tingkat bunuh dirinya meningkat. Ya, mungkin itu bisa menjawab ya, karena memang jawabannya bukan di money power dan lain-lain. Oke, semoga cukup menjawab ya atas pertanyaannya. Masih bisa satu lagi, panitia? Oke, lanjut terus. Apa nih? Apakah ada kebahagiaan yang hakiki? Wah, kebahagiaan yang hakiki gimana nih? Um, Hakiki, kalau kita bilang perasaan mungkin ya, misalkan semua orang gitu dikasih manis, bayi dikasih manis juga langsung suka gitu kan. Ya dikasih yang lembut-lembut suka gitu, dikasih yang kasar ya nggak suka pasti. Itu kalau mau dibilang hakiki ya mungkin itu kebenaran hakiki gitu ya, ada yang kita sukai dan tidak kita sukai. Tapi di sini yang tidak kita sukai pun bisa menjadi kebahagiaan. Contoh yang tadi, contoh ekstrim selalu, cabai, kopi gitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia itu justru seninya adalah kita harus belajar. Nggak bisa lepas dari belajar. Dan mengulangi, mengulangi, mengulangi. Jadi bukan sesuatu yang instan. Jadi mungkin bisa menjawab ada yang hakiki, memang ada yang hakiki. Tetapi hal-hal yang nggak hakiki pun bisa menjadi kebahagiaan. Ya, apalagi nih? Banyak banget ya. Banyak nih, kita pilih-pilih ya. Apa tuh? Oke. Kalau enggak, apa yang harus dilakukan Kasih tuh jika kita. kita suka dan bahagia dengan pekerjaan kita? Tapi perilaku atasan seringkali bikin kebahagiaan itu hilang. Wah, ini terkait pekerjaan berarti nih. Dia sebenarnya suka pekerjaannya, tapi ada perilaku orang yang membuat dia gak bahagia. Ya luka kan, ini Luka sebutnya nih. lagi luka nih. Memang kalau kita terluka ya kita nggak bisa bahagia. Tapi gimana itu kan tiap hari ketemu ya berarti ya dengan Makanya atasannya. yang perlu kita jaga adalah pikiran dan perasaan kita. Sayang nggak bisa dijelaskan sekarang sih. Sebenarnya ada tuh gimana. Karena kebahagiaan sebenarnya kalau kamu pernah dengar nggak? Doakanlah dan kasihilah orang yang menyakiti kamu. Nah tuh, kasihlah musuhmu lah ya. Betul, disitulah letak sukacita. Kalau kita nggak punya luka. Contoh simpel ya, anjing. Hmm, Ya, kucing deh, kucing ya. Kucing berak sembarangan nggak? iya iya. Kenapa kita masih bisa mengasihi dia? Ya, mendingan suami nggak berak sembarangan loh. Tapi kenapa kita sebelah sama suami? Ya, Kenapa tuh ya? balik lagi karena kita punya pengharapan. Oke. Ya, contoh kucing disuruh sit gitu, sit nggak dia? Nggak sit. Dia sit pun kalau dikasih makan. Makanan. Anjing lah ya biasanya bisa sit ya, Iya. kucing masih enggak gitu. Mendingan suami kan, suami disuruh sit kalau dikasih sesuatu, ya dia sit gitu kan. Kenapa tapi kita lebih menyukai hewan gitu, kebahagiaannya lebih di hewan. Ya karena luka. Gitu juga dengan atasan. Dan kalau berani ya ceritakanlah ini ke atasannya gitu ya. Karena atasan kita juga pasti luka gitu. Heart to heart ya jadi ya. Ya semua orang itu terluka. Seperti tadi kan 99,9% manusia terluka. Ya kita harus pahami itu. Dan kalau kita sembuh, bahkan kita mengasihi orang yang menyakiti itu jadi sukacita. Seperti kita sukacita ke kucing yang berak sembarangan gitu ya. Sukacita ke burung gitu ya. Cuit. Kenapa bapak-bapak suka burung? Emang burungnya bisa ngapain gitu. Iya, diliatin doang ya. Ya. Atau tanaman. Kenapa ngerawat tanaman? Karena itu sukacita. Tapi ya sembuh dulu. Lukanya harus sembuh dulu ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu lagi kali ya terakhir ya. Ya. Karena jamnya juga terbatas. Banyak banget. Bagaimana perbedaan makna antara kebahagiaan sebagai tujuan hidup dan bahagia sebagai suatu pilihan? Aduh ini dalam banget Mau ya. pilih? Anak filsafat nih kayaknya nih. Iya nih, deep banget nih pertanyaannya. Ini ini jawabannya masih panjang karena ini menyangkut Gak filsafat. apa-apa ya.
Kita coba. Kalau gua jelasin separuh, nanti seperti kayak Pantai Losari jadinya tai lo gitu. Oke, kita buat supaya Mungkin yang lain bukan. karena ini panjang, ini penjelasannya panjang. Karena ini udah menyangkut filsafat. Yang bawah ya, bukankah kebahagiaan itu proses kimia? Betul, proses kimia seperti endorfin, betul, itu kebahagiaan tubuh. Ya, makanya kita jangan membatasi diri kita cuma di tubuh. Kita punya jiwa loh. Ya, memang nanti gitu jiwa tercapai, itu juga akan menurunkan hormon karena saling berhubungan. Hmm, Ya. Oke. Jadi kalau kita fisik olahraga gitu ya, otomatis endorfin turun, bahagia kita. Ya, atau misalkan kita lagi yang parah, yang salah, misalkan berjudi gitu ya, turun endorfin. Gitu. Tapi sementara. Sementara kalau kita yang kebahagiaan jiwa, apalagi sampai menyentuh alam spiritual gitu ya, itu akan lebih long lasting endorfinnya. Itu dia kenapa bantai-bantai itu bisa meditasi sampai 8 jam, 10 jam atau orang karmelit, karena mereka bahagia. Buat kita yang ini ya kita lihatnya gila gitu kan, Iya, padahal bisa, buat bisa. mereka kita yang gila, ya karena kita masih terluka. Jadi jangan hanya membatasi kebahagiaan itu di tubuh. Ingat yang tadi kan, bahagia tubuh itu paling singkat. Ya, kalau kita nyari endorfin, narkoba aja gitu kan. Tapi selesai narkoba kan ya selesai. Betul, betul. Yang segitiga tadi ya berarti ya. Ya, jadi jangan hanya membatasi di hormon atau membatasi hanya di tubuh. Karena manusia itu jauh lebih dari situ. Yang nggak kelihatan tuh lebih banyak dari yang kelihatan. Ya, apalagi sudah Terakhir nih. terakhir. Oh, lanjut terus. Oke. Lanjut terus. Gimana caranya menyembuhkan Gua nggak luka pulang itu dong nih. Ini kayaknya bentar lagi kita buka sesi ini ya, konseling kebahagiaan bentar lagi ya. Lagi apa? Lagi-lagi nih, Apa tuh? gimana caranya menyembuhkan luka itu sendiri yang sudah sangat mendalam, sudah tertanam di pikiran orang tersebut, jadi kayak udah dalam banget nih, luka batin sih kalau berarti. Gimana cara sembuhinnya nih? Kita udah tahu nih berarti udah luka batin. Nah, sebenarnya ada ini satu sesi sendiri sih, nggak bisa jawab sekarang sih. Cuma mungkin yang bisa membantu adalah nulis diary. Salah satunya ya, Salah nulis satunya. diary. Ya, kita nulis diary, misalkan saya kecewa, kenapa? Saya marah dengan dia, kenapa gitu ya. Ini dipakai banyak psikolog-psikolog di luar, nggak tahu di Indonesia kayak juga udah mulai pakai deh. Journaling gitu lah ya. Journaling, betul. Journaling. Tapi journaling mengenai emosi kita. Karena gitu kita mulai paham satu emosi, ya itu 50% kita sudah sembuh sebenarnya. Jadi yang penting kita sadar akan Sadar emosi kita dulu. sendiri, kenapa kita bisa di titik ini tuh kenapa gitu ya. Iya, betul. Karena banyak orang yang yang sampai tingkat bunuh diri gitu ya. Mereka itu udah nggak tahu emosinya apa, campur aduk, depresi. Ya, terus banyak-banyak ketemu orang, banyak-banyak mendengar dari orang. Karena kadang-kadang gitu kita dengerin cerita orang, ternyata gue nggak ada apa-apanya ya. Makanya dia lebih Ya. parah dari kita ya. Ya, dan memang yang namanya luka di jiwa ini mirip-mirip kayak sakit lah ya. Kalau kita makan sakitnya ringan, makan Panadol sembuh gitu ya. Kadang-kadang ada yang butuh sampai di ICU. Gitu. Ada yang butuh perawatan intensif, jadi nggak bisa dijawab dengan mudah ini. Berarti tergantung dari kondisi dari lukanya itu sendiri ya. Kalau misalnya udah terlalu dalam sih, mungkin caranya mungkin butuh lebih dalam lagi gitu, nggak cuma journaling ya. Tapi di sini yang perlu kita tanamkan sebenarnya pengetahuan, pikiran dan perasaan soal kebahagiaan itu dulu landasannya. Ya kita beriman dulu, kemudian kita tahu punya pengetahuan ya belum juga ya, tadi belum di-share juga ya semuanya ya. Ya mungkin lain waktu gitu ya kita share lebih dalam. Gitu kita punya pengetahuan yang baik gitu ya mengenai ya kita udah tahu komponennya apa aja, kita bisa maintain gitu kebahagiaannya. Biasanya luka-luka itu hilang sendiri. Hilang sendiri. Yes. Karena luka itu sebenarnya baik sekali buat manusia. Luka itu baik untuk manusia. Ada lagi sesinya, betul. Orang yang pernah terluka dan selesai itu akan lebih berguna, lebih strong. Kemungkinan suksesnya lebih tinggi. Ya, kita kasih contoh pohon nih. Pohon karet ya. Pohon karet nih. Pohon karet. Kalau pohon karet itu nggak pernah dilukain, ya nggak keluar dong ya karetnya. Selamanya dia jadi pohon karet. Iya, pohon doang. Nah, tapi kalau dilukain, ya, dan lukanya diolah loh ya. Kalau nggak diolah mah sama aja kita karet gitu ya. Gitu lukanya diolah, dia bisa berguna buat banyak orang. Jadi itu mungkin salah satu kenapa sih kita dibiarkan menderita di bumi gitu ya. Karena dari kita lukanya kita sebenarnya itu bukan penderitaan sih, itu berkat sih. Dari lukanya kita kalau kita olah, kita selesai, kita akan berguna buat banyak orang. Ya.
contoh banyak orang yang mencoba bunuh diri, kemudian mereka bisa solve gitu ya, nggak nyampe bunuh diri, itu mereka banyak mengajar banyak teori-teori landasan-landasan baru yang bisa membantu banyak sekali orang. Ya, orang pernah terluka, itu yang profesor-profesor tadi itu sebenarnya kalau yang banyak yang jujur tuh, dulunya terluka, dari lukanya mereka olah, akhirnya bisa menjadi profesor yang berguna buat orang lain. Oh, Jadi jangan fokus di lukanya sih, tapi fokus mengolah luka dan terutama benerin dulu nih pikiran dan perasaannya. Cari tahu dulu. mengolah luka pada intinya ya harus Yes, diolah. betul sekali. Oke, nih Oke, oke, sepertinya sudah semua. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, mungkin akan dibelas ya oleh tim panitia untuk jawabannya. Tapi karena ada keterbatasan waktu, maka kita tutup dulu sesi hari ini. Secara garis besar, ini seru banget ya hari ini karena kita ngebahas tentang bahagia dan ternyata untuk menjadi bahagia itu banyak banget komponennya. Tapi yang paling penting itu kita harus punya iman, ada knowledge juga supaya nggak salah dan harus ada action. Tapi yang paling penting lagi harus bisa mengasihi tanpa pamrih untuk bisa dapat sukacita. Dasar segitiga yang paling besar, paling basic. Kurang lebih seperti itu. Sekian untuk hari ini kepada Ko Jimmy Santoso. Terima kasih banyak atas sharing yang sudah diberikan. oke, thank Ini you. insight-nya luar biasa. Oke, Semoga semakin banyak tim Lautan Luas yang bahagia di luar sana. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi secara aktif. Semoga sesi hari ini, sharing hari ini berguna untuk kehidupan kalian berikutnya. Sekian, terima kasih. Lautan Luas, better in your world. Sampai jumpa di Leaders Corner berikutnya. Don't forget to find your own happiness. Bye-bye. like dan subscribe. Like and subscribe.